Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirin dengan nomor tim 4 2021 05095. Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, kelas 3C. Terima kasih kepada Ibu Indah Permatasari, SST MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, pada kali ini saya akan merangkum 4 tema, yaitu tema pertama, mengelola perusahaan digital dan sistem informasi pada perusahaan. Tema kedua, sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategis. Tema ketiga, perusahaan digital, elektronik bisnis, dan elektronik commerce. Dan tema keempat, isu-isu etika dan sosial dalam perusahaan digital. Baiklah, langsung saja untuk tema pertama, yaitu mengelola perusahaan digital. Apa itu perusahaan digital? Perusahaan digital adalah perusahaan semua bisnis yang signifikan seperti pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja. Dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital. Untuk membentuk suatu perusahaan digital, tidak hanya sekedar melakukan komputerisasi di bagian penjualan, pembelian, persediaan barang, atau keuangan saja, karena hal itu baru sebagian kecil dari suatu rencana induk pembentukan perusahaan digital. Ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam perusahaan digital. Yang pertama, sistem pengelolaan rantai pemasok. Yang kedua, sistem pengelolaan relasi pelanggan. Yang ketiga, sistem perusahaan. Dan yang keempat, sistem pengelolaan pengetahuan. Ada strategi bisnis untuk bersaing di era digital. Yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Kita dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan internet atau juga dapat membuat pembukuan dengan menggunakan komputer. Yang kedua, menggunakan sosial media. Kita tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menggunakan sosial media, tetapi cukup dengan memasarkan produk atau jasa saja. Dan yang ketiga, menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk atau jasa yang menggunakan media elektronik atau digital. Yang keempat, mobile friendly. Untuk menjaring banyak pengunjung yang menggunakan smartphone, maka website Anda juga harus didesain sesuai dengan smartphone yang dimiliki banyak orang. Selanjutnya, menggunakan aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada juga perlu kita manfaatkan dalam pengelolaan usaha Anda. Yang keenam, ada inovasi. Inovasi sangatlah dibutuhkan agar Anda dapat bersaing dengan kompetitor Anda. Dan yang terakhir, ada memberikan pelayanan yang terbaik. Jika Anda dapat memanfaatkan peluang, maka Anda sebenarnya dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau dengan menggunakan media digital. Selanjutnya, sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategis. Fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengkoordinasian, pengarah, dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsi manajemen, manajer terlibat dalam membentuk kegiatan yang berhubungan dengan 1. Penstrukturan, 2. Pengambilan keputusan, dan yang ketiga, interaksi manusia. Sistem informasi digunakan untuk mendukung operasi-operasi manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi. Operasi-operasi manajemen terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap awal dari suatu operasi dalam manajemen atau suatu organisasi. Dalam tahap ini, organisasi tersebut merumuskan segala sesuatu tentang operasi yang akan dilakukannya. Di antaranya adalah nama operasi, jenis operasi, tujuan operasi, metode operasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada tahap pengorganisasian. Tahap ini, organisasi merencanakan teknis pelaksanaan operasi yang akan dilakukan, pembiayaan, sumber daya yang dibutuhkan, penjadwalan, dan lain-lain. Dalam beberapa literatur, tahap pengorganisasian ini dimasukkan dalam tahap perencanaan. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, semua rencana operasi dan pengorganisasian yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan. Semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan operasi dicatat, disimpan, dan diorganisasikan untuk keperluan evaluasi hasil operasi. Dan yang terakhir, ada tahap pengendalian. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi,
apakah operasi yang berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan berikutnya. Perusahaan digital elektronik bisnis dan elektronik commerce. Digital marketing adalah upaya pemasaran atau promosi suatu produk dengan menggunakan internet atau media digital lainnya. Melansir dari jurnal Entrepreneur Heidrick & Strangels menjelaskan bahwa bisnis digital marketing memanfaatkan perkembangan teknologi guna melakukan promosi secara halus tapi memberikan pengaruh yang besar pada calon pelanggan. Media yang digunakan biasanya berupa website, blog, media sosial, email, forum online, dan sebagainya. Tujuan dari bisnis digital marketing adalah untuk menarik calon konsumen dengan cepat mengingat tingginya aktivitas online mereka. Para pemilik bisnis tersebut menarik perhatian calon konsumen melalui konten menarik yang telah dioptimasi agar bisa dilacak dan ditemukan melalui mesin pencarian. Ada 5 kesalahan umum yang perlu dihindari dalam strategi digital marketing. Yang pertama ada strategi tidak tepat sasaran. Yang kedua, tidak memahami calon konsumen. Yang ketiga, mengabaikan pengukuran kinerja. Yang keempat, mengabaikan aspek storytelling. Dan yang terakhir adalah halaman website tidak rapi atau tidak lengkap. Isu-isu etika dan sosial dalam perusahaan digital. Berikut bentuk-bentuk atau contoh penyalahgunaan teknologi yang paling umum. Yang pertama ada pelecehan atau harassment. Penyalahgunaan teknologi yang bertujuan untuk mengganggu, mengintimidasi, melecehkan Anda atau seseorang. Dan yang kedua ada meniru atau impersonation. Kegiatan berpura-pura menjadi seseorang sebagai upaya pelecehan sebagai contoh untuk menjatuhkan reputasi Anda atau seseorang suatu hubungan. Yang ketiga ada monitor atau menguntit. Adalah penyalahgunaan teknologi baik secara fisik maupun dari jarak jauh untuk mempelajari, mencoba, mencari tahu komunikasi seseorang atau aktivitas lainnya. Yang keempat ada ancaman, threats atau punishment. Suatu bentuk kegiatan mengancam untuk melakukan kekerasan atau mempermalukan melalui penggunaan teknologi. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.